Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Selalu sehat kan ya? Tentunya dong, dan pastinya masih setia mendampingi putra putri yang berada di rumah. Ya kan ya? Alhamdulillah, hari ini Selasa 2 Februari ketemu lagi di acara konsultasi buah hati persembahan Sekolah Primagama. Tema yang kita angkat kali ini sangat menarik sekali, yaitu tentang sharing kapan waktu yang tepat untuk periksa gigi ke dokter gigi. Tunda atau sekarang juga nih? Udah ada beberapa yang bergabung. Selamat pagi Bunda Hasri. Nah, nanti kita akan mengundang Dokter Elvira ya, Dokter Gigi Elvira. Beliau adalah seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Mulai kita undang ya, sebentar. Selamat bergabung Bunda Nisa. Ada. Menunggu Bunda Dokter Elvira, saya akan membacakan sedikit eh, profilnya. Beliau adalah Dokter Gigi Elvira Maharani, MPH, SP Ort, dengan riwayat pendidikan tahun 2003, S1 Kedokteran Gigi, FKG UGM. Kemudian 2007, profesi Dokter Gigi FKG UGM. Kemudian 2009, S2 Master Public Health Hospital Management IKM Fakultas Kedokteran UGM. Tahun 2017, profesi dokter gigi spesialis ortodensi FKG UGM. Dan saat ini mulai 2011 sampai saat ini beliau bekerja di RSKIA Sadewa, Babarsari, Yogyakarta, dan membuka praktek pribadi. Sebentar sambil menunggu Dokter Elvira bergabung, boleh loh sambil menanya-nanya, bertanya-tanya apa ya yang sebaiknya kita lakukan. Mau ditunda atau mau sekarang? Saat ini juga ke dokter gigi, gitu ya. Nah, Dokter Elvira. Sudah, selamat bergabung. Bunda Maya, Bunda Hesti, tadi yang sudah bergabung. Tidak sabar ya, bisa segera bergabung dengan Dokter Elvira. Tunggu dulu. Suara saya jelas nggak ya, Bun? Mohon diisi di komentar ya. Jelas nggak ya?
Ini ada suaranya Bun, gini Bun. Kalau gini Bun. Kalau seperti ini bisa kedengeran ya Bun? Kita undang lagi ya, Dokter Elvira ya. Ya, sip. Sudah banyak yang bergabung. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan Dokter Elvira. Beliau adalah Dokter Gigi Elvira Maharani, MPH SP.Ort, dengan riwayat pendidikan 2003 S1 Kedokteran Gigi, FKG UGM, kemudian 2007 Profesi Gigi, FKG UGM, 2009 Master S2 Master Public Health, Hospital Management, IKM, Fakultas Kedokteran UGM, Semarang. Sebentar ya, ini Dokter Elvira kok menelpon saya, sebentar. Gitu ya. Ini ya, pakai, tidak pakai. Iya. Tapi sebentar, Dokter Elviranya belum bisa bergabung. Nah, saya jeda sebentar ya, Bun. Tetap stay dengan tema yang sangat menarik ini ya. Nah, ini dia Dokter Elvira. Dari tadi belum ya ini ya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda Jovita. Ya, sehat ya, Dok. Alhamdulillah, Bunda Jovita juga. Ya, suara saya terdengar jelas, Dok. Agak putus-putus, cuman mungkin terlambat sampai ke sininya. Oke. Yang penting kita bisa komunikasi ya, Dok. Nah, bismillah. Ya, tadi sekilas sudah saya bacakan tentang profil Dokter Gigi Elvira Maharani, MPH SP.Ort, gitu ya. Dari mulai 2003 S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, 2007 Profesi Dokter Gigi, FKG UGM, kemudian 2009 S2 Master Public Health Hospital Management IKM, Fakultas Kedokteran UGM, kemudian 2017 Profesi Dokter Gigi, Spesialis Ortodensi FKG UGM, dan sejak 2011 bekerja di RSKIA Sadewa, Babarsari, Yogyakarta sampai saat ini ya, Dok ya. Dan praktek pribadi tentunya. Iya. Dok, sebagai awal pembuka saya pengen bertanya nih, Dok. Spesialis ortodensi itu apa sih, Dok? Kemudian bedanya dengan dokter gigi umum bagaimana? Monggo silakan, Dokter. Ya. Baik, terima kasih Bunda Jovita dan Primagama sudah invite saya sebagai narasumber. Kali ini edisinya live ya, Bun ya. Iya lah, Dok. Ya, era pandemi kita semua
merambah adaptasi pertemuan-pertemuan menjadi seperti ini. Yang penting silaturahmi terjaga ya Bun ya. Siap. Ini edisi live konsultasi Buah Hati pada pagi hari ini. Izinkan saya, Elvira, menyapa audiens kita, followers Primagama. Sekolah Primagama ini biasanya memanggilnya apa ya Bun? Papa Mama atau Ayah Bunda? Ayah Bunda. Ayah Bunda. Iya. Assalamualaikum Ayah Bunda semua di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Siap untuk sharing acara live. Sharing sama dokter. Ya. Cuma sebentar dari saya, tapi semoga dapat menambah dan berbagi informasi seputar kesehatan gigi dan mulut. Ya. Iya. Menjawab pertanyaan Bunda Jovita, mungkin pertanyaan tersebut juga mewakili dari papa mama di rumah yang masih asing. Apa sih itu spesialis ortodonsi? Bukannya dokter gigi itu sudah spesialis dari profesi dokter itu sendiri. Banyak yang beranggapan demikian memang Bun. Terus, tapi secara singkat di kesempatan kali ini akan saya share sedikit informasi sekaligus mengenalkan profesi dokter gigi spesialis di Indonesia yang mungkin akan bisa menjadi gambaran juga untuk pilihan cita-cita Ananda ayah bunda di rumah yang mungkin berminat besok ke depannya jadi dokter gigi ya. Kan Bunda Jovita Kalau diceritain pasti akan tertarik. Bunda Jovita kan ahli dalam telusur minat bakat sejak dini. Apa itu Bun? Iya. DMI ya? Tes DMI ya, DMI Indonesia. Saya nggak tahu ini apakah bisa ditelusuri dari situ juga atau enggak, Bunda Jovita ya. Jadi perjalanan untuk menjadi dokter gigi itu kan dimulai dengan menempuh jenjang S1 untuk mendapat gelar sarjana kedokteran gigi itu 4 tahun kurang lebih. Kemudian menempuh pendidikan profesi atau biasanya disebut koas. Kemudian baru gelar dokter gigi umum, ini kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah mendapat gelar dokter gigi umum itu sudah bisa untuk berpraktek, memberikan perawatan pencegahan perawatan gigi dasar, serta pencegahan perawatan itu biasanya gigi anak juga bisa diberikan, menambah, mencabut, membuat protesa, membersihkan karang gigi, merapikan alat gigi-gigi dengan alat tepasan. Nah, selanjutnya dokter gigi umum ini perlu melanjutkan pendidikan lagi untuk mendapat gelar dan kompetensi spesialis. Jadi harus menempuh pendidikan dokter gigi spesialis ini biasanya kurang lebih 3-5 tahun. Di sini di FKG UGM itu beberapa pilihan spesialisnya, ada dokter gigi spesialis KGA, ini fokusnya dokter gigi spesialis KGA ini kesehatan gigi anak, ini fokus pada permasalahan gigi anak, mulai dari pencabutan penambalan, dan biasanya juga ahli dan fokus pada anak yang berkebutuhan khusus. Ini biasanya dokter gigi spesialis KGA. Kemudian ada dokter gigi spesialis bedah mulut, ini yang biasanya memerlukan penanganan bedah, rekonstruksi rahang, tumor, kanker. Ini biasanya dokter gigi spesialis bedah mulut. Ada juga spesialis periodonsi, ini biasanya untuk perawatan gusi atau tulang rahang yang terdapat kelainan. Kemudian ada dokter gigi spesialis konservasi, ini biasanya untuk mempertahankan gigi. Jadi gigi tidak serta-merta gigi rusak, dicabut, tidak, tapi mungkin masih bisa dipertahankan dengan ditambal, dirawat saluran saraf. Nah, ini biasanya fokusnya dilakukan oleh dokter gigi spesialis konservasi. Kemudian ada dokter gigi spesialis prostodonsi. Di sini fokusnya biasanya beliau pada pembuatan protesis buatan untuk kesehatan rongga mulut yang pastinya dibuat dengan lebih presisi dan lebih sehat. Dan spesialis ortodonsi, nah ini fokusnya pada kasus memperbaiki fungsi susunan gigi gerigi ini diperhitungkan secara lebih detail dengan pengukuran harmonisasi antara gigi dengan wajah, kanan kiri, simetri. Nah ini biasanya dengan memberikan perawatan dengan kawat gigi cekat atau behel. Itu umum yang biasanya mungkin papa mama atau ayah bunda di rumah juga tahu.
kawat dokter gigi spesialis kawat gigi cekat itu adalah spesialis ortodonsi. Pasti sudah nggak Ortodonti ngerti. ya. Nah, Itu profesi dokter gigi ya, Elvira ya. ya ini jadi tidak hanya sekedar memberikan perawatan gigi cekat atau behel, tapi di situ juga mempertimbangkan dan memperhitungkan harmonisasi antara susunan gigi dengan harmonisasi wajah, kesimetrisan wajah. Gitu Bunda Jovita, sedikit perkenalan Ya bedanya. saya sekaligus pencerahan mengenai lingkup profesi dokter gigi. Iya. Luar biasa ya, ternyata banyak macamnya ya. Setelah selesai dokter gigi, kemudian spesialitasnya apa itu banyak ya macamnya. Nih, ini untuk ya, untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dokter. Ini ada satu pertanyaan yang mewakili pertanyaan mama papa semua yang di rumah. Mungkin masing-masing hingga saat ini masih cemas dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung. Lalu bagaimana nih sebaiknya jika ingin periksa gigi? Apakah ada prosedur baru untuk saat ini, Dok? Ya. Terima kasih Bunda Jovita sudah mewakili menampung titipan pertanyaan dari ayah bunda di rumah. Baik, ayah bunda semua di sini kondisi sekarang ini kita sama-sama belajar ya, memahami yang penting, mencermati, dan yang paling penting kita harus mengkonfirmasi hal yang benar yang kita ketahui itu langsung kepada sumber yang ahli terpercaya, terutama mengenai hal yang sedang kita semua alami yaitu COVID-19. Tapi juga kita tidak lupa untuk jaga diri kita sendiri dan lingkup terdekat kita yaitu keluarga kita untuk selalu patuh menerapkan prokes ya. Prokes ya. Benar ya, untuk mengurangi penularan COVID-19 ini dengan harapan dijalankan untuk selanjutnya tidak hanya selama pandemi ini saja, tapi juga akan menjadi kebiasaan kita nantinya. Dan keadaan ini juga tidak jadi hambatan buat kita semua untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Sama halnya kita ketika periksa ke dokter gigi. Tidak harus takut atau cemas atau terlalu khawatir berlebihan. Untuk itu kita harus konfirmasi langsung kepada ahlinya. Jika ada ayah bunda yang mengeluhkan nyeri gigi yang benar-benar nggak tahan banget, ya, sakit banget sampai nggak bisa aktivitas, kena air aja sakit, kesentuh air tuh ngilunya bukan main. Kondisi ini jangan ditunda, segera hubungi dokter gigi terdekat atau langganan ayah bunda di rumah. Kemudian ada yang merasakan bengkak hingga demam, sakit banget sampai nggak bisa sulit buka mulut, bahkan sulit untuk bernafas. Jelas kondisi ini juga jangan ditunda, segera hubungi dokter gigi terdekat atau dokter gigi langganan ayah bunda. Perlu juga diketahui untuk ayah bunda, jika ada kondisi nyeri, biasanya kan ayah bunda mengobati dengan meminum obat pereda nyeri. Kemudian rasa nyerinya itu hilang. Terus lupa, wah nggak usah diperiksain aja, orang sudah enak gitu kan biasanya. Betul. Kemudian beberapa waktu kemudian nyeri itu kambuh lagi, minum obat lagi, berulang seperti itu lagi. Nah, perlu diingat, pengobatan yang berulang seperti ini dalam jangka waktu yang lama, tetapi penyebabnya belum dihilangkan, tentu saja bisa efek samping ke diri kita, terutama organ dalam kita, yaitu ginjal mungkin salah satunya yang akan menerima efek samping dari obat-obatan itu. Sehingga lebih bijaksana lagi kalau ayah bunda segera konsultasi, dan apabila perlu penanganan lebih lanjut, maka bisa segera tertangani. Jadi kondisi perdarahan misalnya, yang tidak berhenti karena trauma terjatuh, terbentur, kecelakaan gitu kan, itu juga jelas jangan ditunda karena ini akan berakhir. Nah, terus ada kondisi ananda dari ayah lepas giginya secara tiba-tiba, atau orang tua juga bisa mengalami hal tersebut. Ya ini juga jangan ditunda, langsung konsultasikan jika memang perlu tindakan lebih lanjut, nanti akan segera tertangani. Karena ketika gigi ananda ada yang lepas, perlu juga dipastikan apakah terdapat sisa gigi atau akar gigi tertinggal
Iya. Kalau kalau ayah bunda ragu, maka segera hubungi dokter gigi langganan untuk segera dilakukan tindakan. Ya, Ya, karena jadi kalau hal-hal masih ada yang kalau ada yang tersisa itu juga berbahaya juga ya dok untuk pertumbuhan iya, selanjutnya ya anak-anak betul, ya. betul Bunda Jovita. Dan hal-hal seperti keadaan nyeri hebat sampai tidak bisa aktivitas, bengkak sampai tidak bisa buka mulut, Ya, perdarahan, terus gigi yang lepas tiba-tiba itu termasuk dalam kondisi dental emergency atau kegawat daruratan gigi. iya. Gitu. Kemudian Sehingga kalau jadi para kemudian ayah kalau bunda misalnya perlu cermat. Jadi konfirmasi terlebih dahulu dengan dokter gigi terdekat. ya, Karena Persatuan Dokter Gigi Indonesia ini yang mengatur kebijakan mengenai dental emergency tadi, yang gigi lepas, nyeri hebat, perdarahan, itu sebenarnya untuk ya, memilah beban kerja dokter gigi dengan kondisi mana yang termasuk kondisi darurat untuk diberikan pertolongan lebih dahulu dengan kondisi yang tidak berakibat fatal. Dan perlu dipahami juga, dokter gigi di klinik atau rumah sakit ini juga menerapkan prokes yang ketat. Jadi oh ya, ayah bunda tidak perlu khawatir, tapi juga perlu taat. Karena ya, kami, dokter gigi di klinik atau rumah sakit ini juga senantiasa memberikan pelayanan dengan prosedur standar untuk pencegahan COVID-19. Jadi dengan salah satunya dengan cara membuat perjanjian lebih dahulu sehingga dapat mengatur antar waktu antar satu pasien dengan pasien yang lain supaya meminimalkan pertemuan antar pasien itu di ruang tunggu sehingga tidak menumpuk pasien di dalam satu ruangan dan ruang periksa juga terjaga sterilitasnya. Untuk itu lebih baik sebelum merencanakan periksa ke dokter gigi jangan datang dadakan. Jadi ya, janjian dulu. Jika kasusnya bukan emergensi kan masih bisa nih menunggu untuk janjian jadwal, membuat janji temu kapan saya dapat jadwal. Nah itu karena sebenarnya itu keamanan untuk pasien juga dan dokter gigi di kondisi COVID sekarang ini. iya. Kemudian biasanya kalau saya dengar-dengar ini dok, kalau kita mau ke dokter gigi memang harus rapid dulu ya dok ya? Ya, itu prokes ya. Jadi pilihan beberapa Iya. rumah sakit atau klinik yang dirasa penting untuk keamanan pasien, dokter gigi dan uh, sekitar yang terkait. Itu biasanya kalau dokter gigi itu kan tindakannya pasti buka mulut. Iya. Periksa Iya. pasien itu kan pasti buka Iya. mulut. Iya. Resikonya tidak hanya dokter gigi, tapi si pasien pun juga akan berisiko. Maka untuk menjaga keamanan biasanya ada aturan ketika tindakan itu, perencanaan tindakan itu membutuhkan dibur atau tindakan yang pembedahan, itu kan resikonya juga tinggi. Nah itu Iya. biasanya, makanya kenapa perjanjian lebih dahulu karena harus mempersiapkan. Biasanya kita tanya keluhannya apa, mau tambal jelas menggunakan bur, buka mulut, lama prosesnya, maka ini Iya. akan terjadi. Gitu. Iya, iya, iya. Iya dok. Kemudian ini dok, ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Apakah penyebab benjolan di bawah lidah dan perlu diperiksakan ke dokter gigi atau kemana ya? Dan apakah luka di mulut pasti sariawan? Gitu. Ya, terima kasih Bunda titipan pertanyaannya. Jadi luka benjolan di bawah lidah Di atau bawah lidah. Iya. Di bawah lidah. Di bawah ya, lidah dokter. ya. Iya. Jadi ketika suatu ada jaringan atau benda yang dirasa asing di sekitar rongga mulut kita dan kita tidak familiar dengan itu yang tadinya ada menjadi ada, ayah bunda di rumah perlu mencermati nih, kemarin terjadinya sudah lama atau bagaimana, atau kemarin setelah makan apa menjadi seperti itu. Dan biasanya dokter gigi juga
untuk memastikan penyebab atau menegakkan suatu diagnosis itu tidak bisa istilahnya meraba-raba dengan mata aja. Jadi biasanya dokter gigi itu kan juga ada SOP untuk pemeriksaan. Betul. Pemeriksaan secara langsung. Maka sebaiknya untuk memastikan ayah bunda konsultasikan langsung ke dokter gigi, karena tonjolan atau benjolan itu ada yang bersifat traumatik, tapi juga ada yang bersifat kalau itu ke arah tumor atau kanker juga perlu diwaspadai. Makanya ya kecemasan tidak perlu sampai ini, cuman kita juga harus lebih cermat dan lebih wise untuk bisa konsultasi kepada ahlinya. Kemudian dengan sariawan luka, pasti sariawan itu Ya, betul. Tapi kalau sariawan itu luka, itu iya, pasti. itu pasti ya. Ya, Tapi kalau luka itu belum tentu sariawan ya dok ya. ya, jadi misalnya kita sikat gigi nih, sikat Ya, giginya mungkin terlalu mantep, seret gitu, luka, tapi belum tentu jadi sariawan. Ya, gitu. ya, Atau kita makan sesuatu yang agak keras atau tajam seperti ya, misalnya apa ya, keripik gitu ya, nggak sengaja ya. nih ngelukain lidah atau ngelukain apa Rongga-rongga. ya, rongga itu luka, tapi belum tentu jadi sariawan. Tapi bisa juga kita stres nih, Ya, ya, tiba-tiba ya. muncul sariawan. Tiba-tiba muncul sariawan Bisa itu jadi juga. sebenarnya ya, jadi sariawan atau kalau luka itu belum tentu menjadi sariawan, tapi kalau sariawan itu pasti pasti luka. Pasti luka. Dan Ya, kalau sariawan itu adalah penanda. Jadi sariawan itu ya, kita pernah. sebut ulcer atau lesi. Jadi suatu penanda ada uh, seperti sign. Wah, ada apa nih di tubuh saya? Jadi biasanya ketika Ya, stres berlebih itu muncul sariawan, atau ada kelainan di saluran pencernaan terutama lambung. Itu sariawan ya, biasanya muncul terkadang di sini, di rongga mulut kita. Atau ada penyakit imun atau kelainan dalam tubuh yang belum terdeteksi. Kadang biasanya sariawan dulu yang memberi tanda di rongga mulut. Nah, ya. untuk itu bisa ya Bunda konsultasikan dulu ke dokter Pernah saya dengar gigi. teman saya dok, itu kalau setiap haid datang bulan, itu kok pasti sariawan dok. Dan ketika selesai haid, sariawannya itu hilang. Itu apakah sariawan itu Ya, berhubungan dengan hormon juga ya dok? bisa. Itu makanya sariawan tuh adalah suatu lesi atau penanda ada sesuatu. Jadi sinyal tubuh memberikan Iya, dengan bentuk sariawan atau lesi. Seperti itu. Stres saja iya, iya. tubuh memberikan sinyal. Pintar kok tubuh Iya. kita itu Bun. Bisa memberikan warning. Jangan stres nih, Iya. sariawannya udah muncul. Jangan stres. Gitu. Iya, iya. Kuncinya jangan stres dan tetap happy ya dok ya. Biar sariawan tidak muncul gitu ya. Iya Iya, kan iya, tubuh iya. sendiri udah happy kan Bun. Iya, betul. Ini dok, ada lagi nih dok pertanyaan mengenai gigi yang waktunya lepas pada anak-anak itu usia berapa saja sehingga kami sebagai orang tua tidak was-was. Apakah memang sudah waktunya lepas atau belum? Kayak gitu. Baik, Bunda Jovita. Ya. Ya, terima kasih Ayah Bunda sudah menitipkan pertanyaannya pada Bunda Jovita. Jadi proses tumbuh kembang gigi itu sebenarnya sudah berlangsung sejak dalam kandungan. Jadi Ya. benih giginya, benih gigi itu mulai dibentuk pada intrauterin atau dalam kandungan itu kira-kira dari mulai usia 6 sampai 10 minggu hingga nanti kelahiran. Jadi jadi para ibu hamil ini benar-benar harus terjaga nutrisinya karena Ya. sangat berpengaruh pada tumbuh kembang gigi janin dan Gigi nanti ya. ketika lahir ya. Terus Terutama kalsium ya dok ya, yang sangat dibutuhkan untuk. Ya, tapi dosisnya juga harus, kalau berlebih kan juga tidak baik ya. Tidak Pasti bagus juga ya dok ya. Dokter kandungan kan juga selalu memberikan asupan ini yang harus diminum oleh ibu hamil itu juga pasti untuk kebaikan ibu hamil dan janinnya pastinya kan.
Kemudian gigi susu pertama muncul. Nah, ini banyak sih sebenarnya tabel-tabel pertumbuhan gigi susu, gigi permanen ini mungkin ayah bunda di rumah bisa googling atau cari informasi dari blog dokter gigi itu banyak sudah dituliskan. Jadi tabel pertumbuhan kapan tumbuh gigi susu usia balita, kapan nanti waktunya tanggal, itu umur berapa, itu sudah lengkap. Jadi biasanya gigi susu pertama muncul atau kita sebut biasanya erupsi. Ya, Erupsi ya. itu erupsi itu di rentang waktu 6 sampai 8 bulan. Dan biasanya yang pertama mudahnya untuk mengingatnya itu yang muncul itu gigi depan dulu. Antara atas atau bawah. Antara atas atau bawah itu nanti variasi ya, tidak bisa dimutlak bareng sama semua usia anak-anak itu tidak. Tapi rentang waktu, jadi bisa lebih, bisa kurang, dan antara gigi atas sama bawah juga itu bervariasi. Kemudian nanti menyusul gigi belakang, gigi atas, kemudian akan lengkap, itu biasanya di rentang waktu usia 2-3 tahun. Itu gigi susu lengkap, ya. Kemudian nanti pergantian ke gigi permanen, itu juga bervariasi, di rentang waktu 6-7 tahun. Dimulai juga ya, itu juga mudahnya kita mengingatnya nanti mulai tanggal itu dimulai gigi-gigi depan, atas atau bawah, kemudian nanti gigi geraham belakang, terus paling terakhir itu mungkin biasanya variasinya gigi taring, karena dia yang paling besar, gigi paling panjang akarnya, itu umur 13 tahunan, itu gigi taring. Terus juga jangan dilupakan kita punya gigi geraham itu 3. Gigi geraham bungsu. Ya, gigi geraham bungsu. Ini tapi tidak semua memiliki benih gigi ini. Ini biasanya baru erupsi, tumbuh itu usia 18 tahun ke atas. Bisa juga usia 30-an ini baru erupsi. Jadi nanti jangan takut masih tumbuh gigi gitu. Iya. Jadi sampai pertumbuhan itu sampai usia 13 tahun ya, Dok ya? Atau masih selama kita usianya bertambah juga masih ada pertumbuhan gigi juga ya, Dok? Itu tadi. Jadi gigi lengkap, gigi permanen, gigi bisa itu lengkap dengan jumlah gigi dewasanya, tidak dengan gigi geraham bungsu, itu sampai gigi taring itu umur rentang waktu usia 13 tahunan. Nah, nanti gigi geraham bungsu, jika punya benih gigi geraham bungsu, itu baru erupsi umur 18. Tapi kalau sudah gigi taring sudah lengkap, nah, itu berarti gigi sudah lengkap. Oke. Ya. Kadang ada yang sudah dewasa, sudah tua itu giginya tumbuh, itu maksudnya apa ya, Dok ya? Kadang baru muncul di belakang. Ya, itu gigi geraham bungsu. Biasanya tumbuhnya ya. Itu sampai usia 30-an itu masih muncul, itu gigi geraham bungsu. Tapi tidak semua punya benih gigi. Ya. Dan itu kalau gigi geraham bungsu itu biasanya berhubungan langsung dengan saraf di kepala ya, Dok? Jadi sebenarnya ini banyak mitos-mitos yang seperti itu ya. Ya, jadi saraf gigi itu dia mempunyai jalur tersendiri. Iya. Tidak langsung berhubungan dengan misalnya ada mitos yang cabut gigi atas bikin buta atau sebagainya. Yang sebenarnya menyebabkan kebutaan atau apa itu sebenarnya bukan pencabutannya, tapi infeksinya. Jadi ketika ada gigi atas yang infeksi, makanya kenapa harus selalu cepat ditangani, karena infeksinya itu nanti akan menyebar, bukan pencabutannya. Ya. Oke. Banyak orang salah kaprah ya, Dok ya. Makanya di sini ayah bunda yang cerdas juga karena anandanya aja disekolahkan di Primagama. Iya. Betul. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih, Dok. Iya, Bunda. Ada pertanyaan sama Papa tentang gigi anak.
Anaknya usia 8 tahun, gigi susu seri bawah belum lepas, tapi gigi penggantinya sudah tumbuh dengan posisi gigi lebih di belakang gigi susunya. Bagaimana akibatnya dan penanganannya? Ya, baik, Bunda 8 tahun. Jovita. Ya, 8 tahun ya. Ini biasanya banyak dialami ayah bunda yang anandanya berarti sudah mulai masuk SD biasanya. Ya, Usia betul, betul. ya, Sudah SD ya, ya, Dok ya? ya sudah SD ya. Kelas 1 lah. Satu. Ya, pergantian gigi susu ke gigi permanen ini juga bervariasi waktunya. Tapi Ya. biasanya ketika ananda sudah berusia 6 tahun ke atas, siap-siap ayah bunda ini rajin memantau gigi-gigi ananda. Iya. Rajin. Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi saya sering mengedukasi orang tua pasien, anak-anak, di antara orang tuanya. Ayo dek, yang rajin sikat giginya. Saya balik ke orang tuanya. Sama ibu sudah rajin sikat giginya. Betul, betul. Jangan yang diceramahin. Putra-putri Bapak masih harus dibimbing. Tuh kan? Jadi ini sama saja ketika nanti pergantian tumbuh gigi, jangan pasrahkan kepada ananda untuk melihat. Nanti kalau ada gigi yang lepas, bilang ke mama ya. Kalau ada yang gigi yang goyang, bilang. Tapi harus saling kerjasama. Harusnya mamanya yang cek ya. Jadi harus siap-siap memantau gigi-gigi ananda. Karena pasti akan menyebabkan pertama tidak nyaman karena ada gigi goyang, atau tadi ada yang gigi yang sudah tumbuh duluan tapi kok belum lepas, itu kan nggak nyaman, lidah mungkin luka ya. Terus yang jelas tidak percaya diri, apalagi ketika gigi susu sudah lepas, gigi permanennya belum muncul, jadinya kan bokong tuh, tidak percaya diri. Terus bisa juga akibatnya mengganggu fungsi mengunyah karena ada gigi yang goyang tapi belum bisa lepas, atau juga bisa mengganggu susunan dan pertumbuhan gigi permanen karena gigi susu yang belum lepas tapi sudah disusul dengan gigi permanennya, maka kan barisan gigi-gigi itu, gigi permanennya tidak berbaris sesuai tempatnya. Betul, betul. Jadi akan tidak rapi gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Ya, itu kalau memang sudah ada gigi yang goyah atau lepas sendiri, ayah bunda memastikan tidak ada sisa akar gigi yang tertinggal. Jika belum goyang dan masih kuat, tapi sudah disusul tumbuh gigi permanen, ya istilahnya sundulan atau persistensi, ya segera buat janji temu aja dengan dokter gigi langganannya. Begitu, Bu. Kalau akarnya masih tertinggal itu akibatnya berbahaya ya, Dok ya? Ya, misalnya sudah lepas. Sisa akar itu kan apalagi sisa akar gigi susu, yaitu istilahnya sudah gigi mati ya. Jadi akan mengganggu pertumbuhan gigi permanennya dan lebih bahaya lagi infeksinya, karena kan sisa gigi mati ya begitu. Bikin kuman-kuman juga ya, Dok ya? Betul, jelas. Ya. Ini, Dok, ini sebelum kita menjawab pertanyaan yang di IG, kita selesaikan yang ini dulu ya, Dok ya. Ini yang terakhir ada mama-mama yang bertanya tentang gigi ananda yang sudah terlihat maju mundur, tidak rapi pada gigi depan atas dan bawah. Penyebab dan penanganannya apa ya sebaiknya, Dok? Lalu apakah anak yang kebiasaan ngedot menyebabkan gigi jadi maju? Nih, Dok, monggo silahkan. Ya, sebenarnya ini masih berkaitan berarti sama pertanyaan yang tadi sebelumnya. Ya, betul. Perlu ayah bunda ketahui penyebab susunan gigi yang tidak rapi atau tidak harmonis ini. Nah, ini menjadi perhatian dan fokus kami sebagai dokter gigi spesialis ortodonsi ini, bahwa kondisi gigi yang maju mundur atau gigi atas yang lebih maju, gigi tidak rapi, gingsul posisi taring lebih di atas tuh cantik sih, cuman kan susah tuh untuk nutup mulut gitu kan. Ya, rapi ya, Dok ya.
Nah, itu biasanya menjadikan fungsi mengunyah atau tampilan wajah itu kalau menurut ya, mata Estetika ya. kami, itu menjadi tidak harmonis. Nah, ini Iya, iya, iya. penyebabnya secara teori kita bedakan menjadi dua faktor. Faktor dari Iya, dalam, intrinsik dari dalam tubuh, atau faktor dari iya. luar. Faktor intrinsik ini biasanya ada dari gen atau keturunan. Oh, iya, Ya, iya, jadi iya, betul. diperhatikan lebih mudahnya dua jenjang generasi lah, dua jenjang generasi Iya, dari bunda atau dari kakek neneknya. Jadi kalau ketika betul. susunan gigi dari ayah bundanya rapi, dilihat Iya. lagi generasi di atasnya, kakek neneknya. Oh, ternyata Tapi apa enggak? keturunan gigi tidak rapi dari kakek neneknya itu juga bisa. Betul. Iya, iya. Itu faktor dari dalam atau intrinsik. Salah satunya gen atau keturunan. Terus bawaan dari lahir itu tadi, faktor nutrisi Iya, selama kehamilan itu ya. Terus ada betul. cacat bawaan lahir itu tadi. Terus pengobatan, biasanya Iya, karena ada suatu penyakit yang harus memerlukan pengobatan itu juga akan berpengaruh pada gigi-gigi Ananda. Kemudian ada faktor di sisi yang lain yaitu faktor dari luar atau ekstrinsik. Ini biasanya penyebab gigi-gigi yang tidak teratur atau tidak harmonis antara rongga mulut, wajah, dan rahang ini biasanya ada penyebab traumatik. Jadi iya. pernah kecelakaan bentur, nah itu juga perlu diwaspadai nanti. Jadinya kan mungkin gigi itu akan tanggal lebih dulu. Jadi susunan giginya kan belum waktunya tanggal sudah tanggal. Nah ini nanti Iya, mengganggu iya. pertumbuhan gigi permanen selanjutnya. Atau juga bisa habit atau kebiasaan buruk. Iya, habit. Nah Iya. ini banyak sekali dialami, cuman tidak menjadi perhatian atau tidak dicermati, Oke. kurang dicermati, ya, kurang Iya, betul, dicermati. betul. Jadi seperti bad habit atau kebiasaan buruk pada Ananda itu paling banyak menghisap jari, Bun. Menghisap jari. Oh, itu jarinya, Dok Sepele, ya? Iya, ya, sepele banget menghisap itu. jari. 3 jari, 1 jari, Iya, jempol, itu beda iya. Oh, akibatnya di susunan gigi. oke. Menghisap Iya, jari iya. jempol, menghadap ke sini Iya, dengan ke sini, itu sudah beda nanti. beda juga ya, Dok. Iya, Beda iya, juga. iya, iya, iya. Akibat dari bentuk susunan giginya akan berakibat beda juga. Beda juga. Nah, kemudian kebiasaan buruk ngedot. Iya, Dok. Ngedot. Banyak orang kan, orang tua mengatakan bahwa jangan ngedot, nanti giginya nggak rapi, ya gitu Ya, ya. ya, itu. Jadi ngedot full dari sebelum tidur sampai di bawah bangun tidur. Wah, Oh iya, selain membuat gigi-gigi itu eh, apa ya, terakumulasi dengan kandungan susu yang mungkin ada kadar gulanya, gigi-gigi ya, ya. semalaman dia terendam dengan adonan susu dan gula. Nah itu nanti jelas itu akan Kan merusak. rusak juga ya. Ya, selain merusak juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bentuk Susu. rahang atau ya itu nanti kan. Jadi bad habit atau kebiasaan buruk ini kan keterlibatan berapa lama dilakukan, Ya. seberapa sering, dan seberapa keparahan kebiasaan buruknya ini dilakukan. Ngedot nggak apa-apa, asal sebelum tidur sudah selesai dotnya, kumur air putih atau Iya, sikat gigi, nggak masalah. Yang jadi iya. masalah itu kan Kalau pakai bayi ngedot, berarti. ya Heeh. ngedot dari sebelum tidur sampai pagi. Nah itu kan durasinya Jadi nggak lama, boleh. frekuensinya sering, intensitasnya berarti tinggi sekali kan. Itu. Berarti Kemudian yang kalau untuk bayi juga bisa dibersihkan dulu ya, Dok ya, setelah ngedot ya, gitu ya. Misalnya belum bisa untuk gigi gitu. ya, ya minimal pakai kain kasar Iya, atau pakai kain kasih. ya kain apa yang lembut dibungkuskan di jari bunda,
pakai air hangat. Iya. Atau dotnya disiapkan 2 dot, satu isi dot berisi susu, satunya dot isi air putih. Nah, hanya kan yang menjadi perhatian di sini dotnya. Yang penting durasi dan frekuensi dotnya itu tidak diletakkan terlalu lama di mulut Ananda. Itu kebiasaan buruk ngedot akan berakibat ya menyebabkan gigi menjadi maju. Dilihat dari durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Gigit kuku pun itu juga menyebabkan pertumbuhan atau susunan gigi menjadi tidak rapi. Gigit kuku, gigit pensil, bertopang dagu satu sisi, ini kiri, depan. Nah, itu juga nanti efeknya juga ya, Dok, ya. berpengaruh. Padahal itu hal sepele ya, Dok, ya. Hal sepele yang biasanya anak juga sering melakukan gitu ya, Dok, ya. Iya, itu makanya dengan sedikit informasi ini menjadi membuka wawasan untuk kita semakin mencermati hal-hal yang biasanya dilakukan itu ada akibatnya. Iya. Walaupun pada akhirnya nanti masih bisa kok diperbaiki. Cuma kan kenapa kalau sekarang tidak dicegah atau diedukasi dari sekarang, kan itu juga akan mengurangi beban perawatan. Iya, betul. Jadi ada istilahnya perawatan pencegahan. Kelihatan tuh sudah mau ada lubang, tapi dibiarkan. Nah, lubang gigi yang dibiarkan itu juga akan mengganggu pertumbuhan gigi selanjutnya. Pertumbuhan gigi yang terhambat nanti juga pengaruh pada susunan gigi-gigi yang lain. Itu juga akan menyebabkan gigi akan berantakan. Kemudian juga ada ketika sudah seperti itu tadi, jadi gigi sudah tanggal, sudah lepas, tapi gigi permanennya belum muncul tuh. Itu kita memberikan perawatan namanya mempertahankan ruangan. Jadi bisa mungkin ruangan itu menunggu untuk gigi permanennya muncul di posisi itu tidak tertutup. Jadi ruangan yang untuk itu tetap terjaga, jadi susunan gigi akan tumbuh secara gitu. Kecuali memang ayah bunda, ya sudah nanti aja kalau udah besar nanti pakai behel lah, gampang gitu. Ya bisa, cuman kan perlu waktu karena usia sudah besar, gigi sudah tumbuh semua, sudah permanen, perawatannya juga akan lebih lama, lebih kompleks. Dan katanya menyiksa ya, Dok, ya, kalau pakai behel itu menyiksa ya, Dok. Tapi kalau pengen kurus boleh loh dicoba. Itu kalau menjadi solusi diet mungkin. Iya. Betul. Solusi diet. Kalau anak kecil mana paham solusi diet? Iya, betul. Biasanya kalau yang pasang behel itu kan yang sudah dewasa yang mereka pengen diet ya, Dok, ya. Dan perlu diingat, kawat gigi itu tidak hanya sekedar kawat gigi, bisa ganti karet warna-warni, tapi juga harus menjaga kebersihannya. Karena perawatan kawat gigi atau orto itu kompleks, harus disiplin diri. Gigi rapi, tapi tidak bersih, ya sama aja. Nanti gigi-gigi akan kotor, berlubang, rusak, perawatan lagi. Jadi memang perlu bijak, cermat untuk perawatan gigi. Dan yang lebih penting, perawatan gigi kepada ahlinya. Ya, itu yang pasti. Karena kan sekarang banyak iklan-iklan itu, Dok. Gigi dengan harga segini sudah bisa pasang behel, kayak gitu ya, Dok, ya. Ayah bunda perlu cermat nih, harus konsultasi dengan dokter gigi. Gitu ya, Dok, ya. Betul. Ya, waktunya kok sangat ini ya, Dok, ya. Ini saya akan membacakan kesimpulan. Tak terasa lama banget. Sudah tak terasa sudah ternyata waktunya kurang banyak gitu ya, Dok, ya. Masih banyak pertanyaan yang muncul, tapi apalah daya, nanti ayah bunda yang sudah bergabung di IG Live kami bisa DM ke kami, nanti akan kita teruskan ke Dr. Elvira gitu ya, Dok, ya.
Ya, Bunda, boleh. Terima kasih banget ilmunya yang sangat bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan nih, Dok. Yang pertama adalah jika termasuk dalam keadaan emergensi, jangan tunda untuk segera penanganan ke dokter gigi. Ya, Dok ya. Kemudian kondisi pandemi tidak menjadi penghalang dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selalu cermati, amati kondisi gigi dan mulut di rumah. Kondisi yang tidak nyaman, segera konfirmasi keadaan dengan konsul pada dokter gigi langganan. Nah, pastinya yang sudah terpercaya juga ya, Dok ya. Kemudian periksakan dokter gigi dan mulut ayah bunda, ananda dan keluarga pada dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang mempunyai fasilitas aman di era pandemi, bukan ke tukang gigi yang akan berakibat lebih fatal. Jangan pertaruhkan kesehatan keluarga. Gitu ya, Dok ya. Itu, Dok, terima kasih sekali atas waktunya, sharingnya sangat bermanfaat dan ini sebagai edukasi kepada ayah bunda yang masih mempunyai putra-putri usia dini, usia di bawah 8 tahun, selalu mencermati perkembangan gigi putra-putri kita. Gitu ya, Dok ya. Ya, maaf kalau sedikit sekali waktunya sharingnya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Besok kita sambung lagi, Dok, dengan materi yang lebih menarik lagi, tentunya masih di konsultasi buah hati. Gitu ya, Dok ya. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sebelum ditutup, saya akan memberikan giveaway khusus bagi yang sudah mengikuti acara konsultasi buah hati. Dan tentunya kalau terlambat mengikuti, boleh lihat di IGTV-nya Sekolah Primagama. Ada 3 paket merchandise dari IRKK Food. Cara dan tata caranya bisa langsung lihat dan langsung dicek di IG Sekolah Primagama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konsultasi buah hati episode selanjutnya.